Oke sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sudah menonton atau mendukung channel saya. Dan yang tidak suka dengan video saya minta hanya diem. Dan bila ada kekurangan pada video saya, mohon diberi komentar di dalam kolom komentar ya teman-teman. Yang suka mohon dukung, like, subscribe, dan komennya. Oke, di hadapan saya ada Repupit PGM FA full injeksi, itu Repo Absolute Inject yang sudah injeksi ya teman-teman. Motor ini mengalami masalah kurang bertenaga dan buat jalan saat mengangkat beban dia buat jalan ngayun ya teman. Nyendat jenjutan lah ibaratnya orang Jawa ngomong. Entah apapun itu, terserah lah. Dan sudah juga saya bongkar, seperti teman-teman lihat ya, saya bongkar. Di sini saya menemukan pada kampas koplingnya ini lepas ya teman, lepas. Kampas koplingnya ada yang lepas dan sudah tips juga teman. Padahal motor ini tergolong masih belum, udah 3 tahun juga, 3 tahun, entah kurang lebih segitulah, pengambilan 2019 ini. Oke, saya akan mengganti bagian kanvas koplingnya, dan yang kedua pada kopling gandanya ini sudah tipis ya teman-teman. Ini kemarin saya gerinda, mencoba saya akal-akali, cuman saya tidak berani, nggak jadi, dan saya menggantinya yang baru. Saya ganti, saya biasa memakai merek ini untuk kopling gandanya teman-teman. Untuk rumah kopling gandanya, saya temukan di sini udah dalam ya teman-teman. Cuman saya berinisiatif untuk tidak menggantinya. Saya untuk bagian ini saya tidak membubutnya atau menggantinya lah teman-teman. Saya akan sedikit mengakali bagian kopling kanvas kopling gandanya teman-teman, dan mengganti bagian kanvas koplingnya. Biasa disebut di sini kan close teman-teman. Oke, langsung saja kita pasang. Untuk pemasangan kanvas koplingnya, ini rumah koplingnya, karet rumah koplingnya pun masih padat ya, belum goyang, padat. Jadi saya pun tidak akan menggantinya juga. Mohon maaf untuk yang mendukung channel saya, jarang-jarang mengupload video, tidak setiap hari saya mengupload video, karena saya juga bekerja sendiri, tidak ada teman untuk menemani. Bekerja sendiri, sibuk sendiri. Pada saat ramai seperti banyak motor seperti ini ya, tangani sendiri, berpikir sendiri. Kadang kita juga seorang mekanik, kadang kita mengalami kesulitan juga untuk menangani sebuah motor teman-teman. Apalagi motor sekarang semua serba komputer,
HP walaupun komputer untuk menangani sistem. Pakai apa aja pun bisa, pakai analisa masing-masing lah jadi seorang mekanik. Oke, langsung saja kita pasang. Ngomong-ngomong terus, kontennya konten tutorial tentang motor, kecuali bicara tentang tutorial tentang cara membuat YouTube ya, tutorial tentang motor seorang mekanik. Ini rumah koplingnya, ini bagian apa dalam masukkan. Jangan lupa kita pasang ring ini ya teman-teman. Ini di sini seperti ini, baru ada bus kita masukkan seperti ini. Ini di dalam sini ya, dalam sini seperti ini. Terakhir bisa busnya itu bisa terakhir dipasang. Untuk memasang bagian kanvas koplingnya, jika teman-teman mengganti baru atau pakai yang lama, jika masih bisa dipakai, jika sudah dibersihkan terlebih dahulu, teman-teman harus memberi pelumas dulu agar saat pemasangan dan motor buat putaran pertama tidak terkikis. Jika ini tidak terdapat oli waktu pemasangan, maka kampas kopling merek apapun, mahal sekalipun, merek racing sekalipun, jika tidak beri pelumas dahulu, maka bagian kanvas kopling ini akan rusak karena tidak terdapat pelumas waktu putaran pertama. Kita beri pelumas dahulu, tentunya menggunakan oli bersih ya teman-teman, menggunakan oli bersih. Usahakan jika kita untuk merakit motor, kita bersihkan dulu dengan terdapat kotoran-kotoran yang mengakibatkan kerusakan kembali seperti ini. Untuk pemasangan pertama, untuk kanvas kopling ini kan ada terdapat, kita fokuskan, ini kan rata ya teman, rata, ini sedikit pipi. Jadi yang pipi ini, yang ini rata, ini sedikit pipi. Yang pipi ini kalau kita memasangnya seperti ini, begini, kita yang pipi ini, yang rata bagian bawah, yang pipi bagian atas. Untuk setiap pemasangan kopling jenis motor apapun, itulah biasa yang saya lakukan. Dan untuk pemasangan plat kanvas koplingnya, nah ini seperti ini teman-teman. Ini kan terdapat sedikit pipi, kalau ini rata ya teman, rata. Untuk plat kanvas koplingnya, untuk sistem kopling otomatis atau tidak menggunakan kopling tangan atau pakai handle kopling lah teman, ini kan menggunakan kopling otomatis, masuk plus neleng, ada koplingnya otomatis tertekan ya teman. Untuk pemasangan untuk motor bebek yang menggunakan kopling otomatis, yang sedikit, yang pipi ya, ini pipi ya teman, ini rata. Saya gunakan yang rata ini bagian atas seperti ini. Nah seperti ini yang rata ya kan, yang pipi yang di bawah ya teman-teman. Karena untuk kopling otomatis untuk motor bebek beda dengan menggunakan kopling tangan ya teman-teman.
Kenapa saya buat seperti yang rata ini, yang pipi di bawah yang rata di atas? Karena pada saat memijak plus neleng, pada saat menekan itu menekan sempurna pada bagian rumah kopling ini. Begitu juga seterusnya teman-teman, untuk pemasangan selanjutnya, kanvas kopling selanjutnya dibuat seperti itu ya Pak. Buat seperti itu, perlu mas juga. Seperti ini. Bagian yang pipi bagian atas untuk bagian kanvas koplingnya, untuk plat koplingnya bagian yang pipi bagian bawah seperti ini. Oke, sudah terpasang bagian kanvas koplingnya, dan untuk gigi pada plat koplingnya seperti ini. Baru kita masukkan penutupnya seperti ini ya teman-teman. Seperti ini tampilannya pada saat terkunci nanti. Ini rapat, ring di dalam jangan lupa kita pasang. Terpasang seperti ini untuk bagian ini. Sudah selesai, kita pasang bagian kanvas koplingnya, letakkan. Baru kita sekarang bagian kopling gandanya teman-teman. Karena ini sudah terkikis dan sedikit berparit ini, karena saya tidak menggantinya, saya sedikit untuk men-setting bagian kanvas kopling gandanya teman-teman, untuk mengelas bagian ini, seperti ini. Kita las, nanti saya las ini juga kita skip dulu untuk pengelasannya. Kenapa nanti saya las? Pada saat kita pasang di bagian tapaan kopling gandanya, seperti ini posisinya ya teman-teman. Begini. Oke, begini posisinya kan seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, karena kalau tidak kita setting sedikit bagian kanvas koplingnya, kita beri penerangan, itu kan sedikit jauh ya teman-teman, sedikit jauh. Nah, dengan bagian kanvasnya dengan ini sedikit jauh, jadi untuk mendekati kanvas koplingnya kemari, karena sudah bagian mangkok kopling gandanya sudah terkikis, jadi kita akan mengelas bagian yang saya tunjuk tadi untuk supaya mendekati bagian ini dengan kanvas kopling gandanya. Oke, nanti saya skip untuk pengelasan. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, saya las, saya timbun dengan las supaya dia seperti ini. Nah, sedikit pada tuduhan kanvas kopling gandanya dengan ini sedikit tinggi nih, artinya rata seperti ini.
koplingnya. Untuk pemasangan pir pada kopling gandanya, pir ini kita masukkan seperti ini. Nah, kita dekatkan. Cukup menggunakan obeng jari-jari yang saya tajamkan seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, mudah kan? Lagi ini. Nah, udah. Itu lagi. Nah, udah kan teman-teman, pasang. Tidak susah payah untuk memasangnya pada bagian pirnya. Dan kita masukkan seperti ini ke dalam sprocketnya atau kopling gandanya. Nah, tampilannya pada plat ini kampas kopling ganda dengan rantang kopling gandanya kedekatannya teman-teman. Jadi pada saat mesin berputar, motor hidup, ini untuk pada kampas kopling gandanya dan rantang kopling gandanya ini cepat, mudah untuk mengaitkan di bagian ini ke mari. Itu tujuannya kenapa saya timbun. Kalau tidak di bagian kampas kopling gandanya akan sedikit jauh renggang. Ini sekitar jaraknya sekitar 1 mili ya teman. Misalnya terlalu padat pun, terlalu rapat pun tidak bisa macet, dia akan macet. Dan saat mesin hidup, pada saat dipijak prosneleng, dimasukkan gigi, motor akan sedikit berjalan kalau ini terlalu rapat. Untuk pemasangan bagian plat koplingnya, plat koplingnya seperti ini. Nah, seperti ini bisa langsung kita pasang dengan di luar, enggak melalui mesin itu. Jika kita mempunyai kunci seperti ini untuk buka baut bagian kampas, bagian rumah kopling ini teman, kan masuk seperti ini, bisa masuk. Jadi langsung kita pasang dari luar pun bisa, jika teman-teman mempunyai alat seperti ini. Kita pasang seperti ini ya teman-teman, supaya mudah. Jika kita pasang di dalam sedikit sulit ya teman-teman, sedikit sulit. Pastikan kuat ya teman untuk mengunci bagian rumah kopling teman-teman, ya cengkraman pada kopling akan sempurna ya jika menguncinya dengan kuat. Karena kalau kita menguncinya longgar, baut akan terlepas, akan auto fatal. Kita pasang dulu ya Pak. Nah, langsung saja kita pasang. Untuk bagian kopling dan kampas kopling gandanya ada 3 plat, ini 3 ini seperti ini. Kalau di sini teman-teman udah ngerti, paham lah ya, kalau udah pernah membongkar motor. Ada kipnya juga seperti ini.
bagian plat ini, bagian plat ini gadgetnya nanti saya pasang. Nah ini adalah bentuk kantong untuk menyimpan oli di dalam ini untuk melumasi bagian kopling seperti ini posisinya. Langsung saja kita pasang ya teman-teman. Ini ada ring. Kita satukan seperti ini. Kita pasang. Ini ya teman, ini ringnya kita masukkan seperti ini. Dua ring, dan ini yang kecil ada bautnya. Kita putar menggunakan yang saya katakan tadi seperti ini. Langsung saja kita pasang. Ini baut. Oke teman-teman, tampilannya seperti ini bagian koplingnya. Tinggal kita memasang bagian kanvas kopling gandanya. Nanti untuk selanjutnya ini saya skip, kita tunjuk karena durasinya nanti terlalu panjang, kita skip untuk hasilnya nanti ya. Kita lihat hasilnya setelah dipasang semua mesin hidup, kita tes bareng-bareng gimana hasilnya. Oke. Oke, sudah terpasang semua bagian bak koplingnya. Sekarang kita coba hidupin. Coba buat jalan, mana hasilnya. Coba ini. Mendung ya, mendung. Saya enak ringan tenaganya.
Mana mau ngetes ya? Jalannya hancur. Kampung. Bentar lagi. Mau ditunjukkan kilometer gak hidup lagi. Oh, ngetes. Jelas. Saya datang. Bentar. Cakramnya pun merokok. Bunyi cakramnya. Oke, lihat video dicobanya, nggak ada yang untuk test drive-nya nggak ada yang enak. Sekian aja video saya. Saya selesai motor, tarik handphone normal.